nih kalau ngobrol soal film Mas sendiri ya. Mas Garin tuh kalau bikin film, kalau kata orang katanya idealis banget gitu loh. Terus art banget. Ini gimana Mas? Kebangetan banget ya. Nggak kebangetan sih gitu loh. Cuma kalau kata orang nih Mas ya, itu peminatnya sedikit. Jadi gimana nih Mas, plus-plus bangkrut nggak kalau bikin film-film kayak gitu Mas? Yang luar biasa dari saya itu penikmatnya sedikit ya. Tapi bikin film Yang kedua, Mister From China. dari Cina, negara paling padat dengan penduduk hampir 2 miliar. Mister Chan. Chan. Kalau di Indonesia namanya Chandra. Iya. Mister Chandra Chan. Wijaya. Silakan masuk Mister Chan. Dia datang pakai 3 truk buatan Cina. Satu truk isinya 50 orang. Berarti 150 orang. 50. Owe datang jauh-jauh dari Golodok ke sini. Karena di Cina. Dari Cina. Cina. Dari Cina ke sini, Owe punya anak saking Owe subuhnya 150 orang anak. Wow, lebih banyak dari yang India. Lebih banyak. Indonesia. Terakhir Indonesia kan? Udah. Indonesia, Pak Sodikin namanya nih. Wah, pas. Sodikin. Pakai motor. Pakai motor. Pak Sodikin, anaknya 1, belakang 2. Kalah deh. Aduh, kalau anak cuma 3 mah kalah sama Owe. Cina. Aja pasti situ juara 1, saya juara 2. Wah. Pak, kita dibecandain, Pak. Tenang deh, tenang. Kita pasti kalah, Pak. Tenang. Wah, anaknya udah minder duluan. Udah ya? minder. Dia masuk ke stadion, satu stadion. Bapak. Oke. Nah, lo pura-puranya jadi sutradara dong. Tag ke gue gitu loh. Lo ngomong gitu. 3, 2, 1, action. Kamera roll gitu. Jadi gue baru. Oke. Kamera roll, 3, 2, 1, action. Oke, kembali lagi di Bincang Bintang. Ya, bicara soal tentang perfilman nasional ya pemirsa lagi. Film pertama yang dibuat di Indonesia itu adalah Lutung Kasarung. Waktu itu film bisu. Nah kalau bicara soal film perkembangannya pesat sekali. Kita lihat sekarang banyak sekali film Indonesia kan. Tapi memang pernah ada masanya film Indonesia mengalami kelesuan. Tapi kalau sekarang sudah bangkit tentunya kita senang semuanya. Dan ini tidak lepas dari kerja keras para sineas-sineas dan juga suatu kondisi kondusif yang diberikan oleh lingkungan sekitar. Di antaranya TV. TV katanya pernah menghancurkan film. Ternyata enggak. Sekarang TV itu juga mendukung perkembangan film. Contohnya banyak sekali TV-TV swasta yang sekarang juga sudah memulai produksi layar lebar. Nah, dalam waktu dekat ini RCTI ya, dalam hal ini adalah MNC Holding Company dari RCTI juga akan membuat sebuah film yang judulnya Vina Bilang Cinta yang akan diperankan oleh Rahel Mariam dan pacar saya sendiri Delon. Nah, sutradara oleh Indra Yudhistira. Seperti apa filmnya kita tunggu sekarang dalam penggarapan dan bulan Agustus MNC akan melaunching kurang lebih bulan Agustus ya melaunching film Vina Bilang Cinta ini. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk RCTI dan juga MNC. Dan seperti yang gue bilang tadi Nal, ceritanya gue sutradara, gue sekarang sutradara, produser lagi nyari sutradara. Sekalian belajar supaya film saya nggak gagal, saya akan ngobrol-ngobrol dengan salah seorang sutradara yang udah senior banget, yang selalu menjadi panutan para sinias muda. Kita sambut Garin Nugroho Ria. Cinta Indonesia, negeri bagaikan permata. Oh tanah negeri mulia, inilah karya persembahan. Mas Garin akhirnya bisa hadir di sini. Mas, selamat hari film nasional ya. Film nasional ya. Iya kan Mas sebagai seorang sineas dan Ini udah ramai sekali nih porno aksi dan pornografi. Mas Garin ini ya pemirsa sebelum akhirnya memutuskan sekolah di IKJ pernah berkali-kali ya bolak-balik. Mas Garin ini pinter loh. Bolak-balik ikut UMPTN Sipan Maru diterima terus. Dulu pengen masuk hukum sama antropologi tapi akhirnya masuknya ke IKJ. Kenapa akhirnya memilih IKJ Mas? Ya, ini ibu saya kan marah ya. Karena kan tahun pertama masuk hukum Garin marah gitu. diterima gitu. Masuk IKJ juga terima, IKJ masuk terus. Tahun kedua masuk UI antropologi diterima.
Tahun ketiga lama kamu mau sekolah atau cuma masuk keluar saja? Gitu. Maksudnya ini kurang ajar anak ini katanya gitu. Jadi akhirnya konsentrasi ke IKJ dan Fakultas Hukum UI lalu lulus dua-duanya. Itu gitu. tahun berapa akhirnya masuk di IKJ, Mas? Tahun 80 keluar tahun 85 kalau UI-nya itu masuk sekitar tahun 86 keluar 91 gitu. Wih, siapa nyangka kalau ternyata Mas Garin ini juga seorang SH, sarjana hiburan. Sarjana hiburan. Mas Garin, film terakhir yang Mas Garin tonton apa nih sekarang? Terakhir ya. Kan banyak banget nih film-film yang keluar nih. Banyu Biru. Banyu Biru. Banyu Biru ya. Oh, Banyu Biru ya Mas ya, Ya. kalau Sekar putih. Sekar Itu putih. anaknya Roy Jarot ya Mas ya. Ada Ada komentar nggak Mas kalau melihat perkembangan dari apa namanya film Indonesia sekarang Mas? Ya sekarang kan banyak jenis sutradaranya berbeda. Ada lulusan luar negeri banyak sekali. Lalu ada yang dari entertainment, dari TV, dari video musik, lalu kemudian dari anak-anak IKJ sendiri. Kalau dulu hanya dua biasanya, dari teater atau praktek dari film dan workshop-workshop gitu. Dulu tahun-tahunnya Teguh Karya tahun 80. Sekarang latar belakang beda. Cerita, cara mencari sponsor beda-beda sekali. Ya kelompok Rex Cinema sangat pintar mencari sponsor. Kelompoknya Mira dan Riri menggabungkan antara sponsor dan tiket. Iya. Kemudian ada kelompok-kelompok lain yang sangat gerilya, misalkan seperti Arya Kusuma Dewa. Lalu ada produser-produser lama yang membuat seperti misalkan Eiffel in Love. Lalu ada I'm in Love. TV sekarang, misalnya RCTI Iya. mau bikin film baru. Jangan Villa. sebut TV lain ya Mas, harus hanya RCTI aja. Hanya RCTI saja. RCTI mau bikin film baru. Ya, gitu contohnya. Iya. Jadi ada beragam latar belakang, beragam jenis film, lalu ada beragam juga cara-cara mencari sponsor. Iya gitu. ya. Waduh. Nih kalau ngobrol soal film Mas sendiri ya, Mas Garin tuh kalau bikin film, kalau kata orang katanya idealis banget gitu loh. Terus art banget. Ini gimana Mas? Kebangetan banget ya. Nggak kebangetan sih gitu loh. Cuma kalau kata orang nih Mas ya, itu peminatnya sedikit. Jadi gimana nih Mas, plus-plus bangkrut nggak kalau bikin film-film kayak gitu Mas? Yang luar biasa dari saya itu penikmatnya sedikit, ya. Tapi bikin film Wey! terus. Enggak. Berarti ada kelompok orang yang selalu mendukung dan menyokong Mas Garin nih ya berarti ya. Ya memang sebetulnya biasa saja sebetulnya tidak ada yang idealis atau tidak karena hampir semua kehidupan selalu ada tiga, yang umum, yang klasik dan yang alternatif. Yang umum itu kalau di hutan itu ada tanaman misalkan mangga, durian, kayu yang ditebang untuk cari ekonomi. Tapi banyak ada juga digemari. banyak digemari, ada juga tanaman langka. Iya. Tanaman langka banyak juga kan pendonornya yang harus merawat, memotret misalnya anggrek langka, tanaman langka selalu ada. Lalu ada tanaman-tanaman tua, yaitu untuk disimpan di museum-museum, dilestarikan. Kalau tidak ada tiga-tiganya itu pasti lengkap. mati, Kurang pasti lengkap kurang ya, Mas, lengkap. ya? Iya. Nah kebetulan kadang-kadang saya bikin tanaman langka. Tanaman langka kayak orang gila. Kalau ada orang gila pasti ketemu produser gila. Aduh. Jadi ketemu penonton gila juga. Dan pasti ada orang gila di dunia ini. Gitu. Jadi tempatnya juga di mana Mas? Ya di tempat orang gila itu. Rumah sakit Jadi jiwa. maksud saya Nggak, itu cuma analogi ya Mas? analogi aja. Ah. Jadi bagi Anda yang memang punya bakat untuk merawat tanaman mangga, kita hormati. Benar-benar. Yang punya bakat untuk satwa langka ataupun tanaman langka, masa ngeluh sama Tuhan. Tuhan, kenapa saya jadi tanaman langka, jadilah saya tanaman mangga. Padahal saya pengen jadi duren gitu ya. Kenapa saya harus jadi rambutan gitu misalnya ya? gitu. Jadi semua sebetulnya menghidupi di satu hutan. Dan itulah sebetulnya film nasional harus ada tiga-tiganya. Oke, jadi Gitu. ibaratnya kalau kita masuk ke hutan, mau makan, mau survive, ada buah-buahan yang bisa dimakan. Tapi mau Ada. lihat keindahan juga ada gitu ya. Oke, dan sekarang kita ajak dulu Mas Garin dan pemirsa untuk melihat perkembangan film nasional dari tahun ke tahun. Ada film-film apa aja sih? Kita lihat sama-sama ini. Kau jangan bikin aku malu. Aku tidak memerlukannya. Simpan saja sebagai peringatan untuk tidak mempermainkan gadis-gadis. Ya, itulah pemirsa tadi perkembangan film-film kita, film-film yang juga pernah sangat fenomenal di Indonesia. Ada Badai Pasti Berlalu. Film ini I like this movie loh, Mas. Saya Mas nonton Garin main kan? Saya nonton 6 Ngaku. kali. Main tapi enggak? Enggak, saya jadi Bohong. badainya aja. Jadi Saya nonton 6 kali Heeh, film ini. heeh. Kenapa Kalau Mas Garin dulu- senang sekali dengan film ini? Nonton film tuh paling hobi dari kecil. Jadi kalau dulu di Jogja itu nonton satu tiket boleh untuk 2 orang tapi bapak dan anak. Jadi setiap kali ada orang tua saya selalu Pak jadi anaknya Pak jadi anaknya.
Lama-lama saya digebuk karena bapaknya beda-beda terus. Hari ini bapaknya hitam, besok putih. Dilempar ke gudang bioskop. Oh ya? Tapi saya nangis tetap nonton karena kan tetap kelihatan. Iya. Meskipun kiri jadi kanan tetap nonton. Oh. Berarti Mas Garin tuh emang udah dari dulu cerdik ya Mas ya. Nah Mas Garin kalau ngomong-ngomong juga soal film zaman dulu. Masih ingat nggak film pertama yang Mas Garin bikin apa? Itu Kalau judulnya film Mas Ilmu dokumenter tuh kalau nggak salah Gerbong 12 Kalau film 123 inch ya. itu umur 19 tahun. Film Judulnya apa tuh? romantis Belum ada banget. judul mungkin. Atau Kalau Lombok Membara. Kalau sekarang itu Apa Mas? melo sekali judulnya kalau ada Apa? melo.